Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4. Ketemu lagi sama Miss Lia. Hari ini hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu tentang indera pendengaran. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita belajar seperti biasa, kita apa dulu? Ya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran nih, kemarin kan kita sudah belajar ya sebelumnya kan tentang bunyi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang alat indera pendengaran manusia, yaitu telinga, yaitu adalah telinga. Nah, kita mendengar, manusia itu kita mendengar dengan menggunakan telinga. Nah, bunyi dari sumber bunyi yang merambat melalui medium, entah itu benda padat, benda cair, atau gas, itu sampai ke telinga hingga akhirnya bisa kita dengar. Nah, sebelum kita belajar lagi nih mengenai telinga dan bagian-bagiannya, dan bagaimana sih caranya sistem bunyi itu bisa terdengar di telinga kita, nah, kita ingat-ingat dulu sifat bunyi itu apa aja. Jadi pelajaran minggu lalu ya. Oke, jadi sifat-sifat bunyi yang kamu ingat. Betul. 1, bunyi itu dapat merambat. Nah, bunyi bisa merambat melalui zat perantara atau medium. Nah, bisa berupa benda padat, bisa berupa benda cair, dan bisa berupa benda gas. Nah, perambatan paling cepat itu terjadi dengan perantara benda padat, sedangkan yang sedang terjadi pada perambatan benda cair. Nah, yang paling lambat itu merambat melalui gas, ya. Jadi perambatannya seperti itu. Nah, jadi seperti tadi Ibu Miss Lia bilang bahwa bunyi itu merambat bisa melalui benda gas, benda padat, ataupun benda cair. Dan yang paling cepat mengantarkan bunyi ya sebagai alat perantara bunyi adalah benda padat, dan yang paling lemah atau paling lama adalah benda cair. Baiklah, kita lanjut. Nah, kemarin juga kita sudah belajar bahwa sifat bunyi satu lagi adalah bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan dengan 3 cara ya, macam-macam bunyi pantul. Dan ada 3, yaitu 1, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi misalnya, maksudnya apa sih memperkuat bunyi asli? Jadi bunyi suara kita itu lebih terdengar nyaring, lebih terdengar jelas. Nah, contohnya gimana? Kamu pasti pernah dong mandi sambil nyanyi di kamar mandi, atau misalnya kamu di kamar mandi dipanggil sama mama atau dipanggil sama papa, terus kamu menjawab dan suara kamu terdengar lebih nyaring dan lebih bagus biasanya kalau di kamar mandi. Makanya sering orang banyak yang mandi di kamar mandi. Mandi di kamar mandi. Banyak orang mandi di kamar mandi sambil nyanyi. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kenapa sih kalau misalnya pas lagi nyanyi di kamar mandi itu suara kita terdengar nyaring? Kenapa? Karena jarak antara sumber bunyi, yaitu pita suara kita, ya, mulut kita ini, itu dekat dengan bidang pantul, yaitu dinding-dindingnya, sehingga bunyi pantul akan cepat kembali dalam waktu yang dekat. Seperti itu. Makanya kenapa bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Oke. Terus yang kedua, gema. Nah, masih ingat kan dengan gema? Gema itu adalah bunyi pantul yang setelah bunyi asli selesai dikirim. Ya, jadi kita ngomong dulu, terus tiba-tiba ada gemanya. Tuh. Jadi gema terjadi karena apa? Karena karena dinding pantul terletak jauh, ya, terletak jauh dari sumber bunyi. Misalnya nih, kamu teriak di atas tebing, ya, atau di dalam goa,
Itu suara kamu akan terdengar kembali setelah kamu selesai mengucapkan kata tersebut. Misalnya kamu bilang Aska, Aska, baru kedengeran belakangan gitu kan. Atau kamu bilang merdeka, merdeka. Nah, itu jadi tidak langsung kedengaran dan bunyinya pun nggak satu kali, bunyinya bisa 2 atau 3 kali. Jadi misalnya pas kamu bilang merdeka, kamu bilang, terus nanti kedengaran suaranya merdeka, merdeka, merdeka. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya adalah gema. Oke. Kemudian, nah lihat. Jadi ini biasa terjadi di tebing ataupun di dalam goa ya. Kemudian, apalagi nih? Gaung. Gaung itu adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar jadinya nggak jelas tuh ya karena dia berbarengan jadi nggak jelas. Kayak misalnya kamu juga kalau lagi belajar sama Miss Lia kan kita lagi virtual tiba-tiba satu ngomong juga barengan akhirnya tidak terdengar apa yang diomongin sama kalian atau teman kalian. Nah seperti itu. Tapi kalau gema itu lebih terjadi kamu ngomong sendiri atau bicara sendiri di dalam ruangan biasanya, kemudian ruangan tersebut akan menciptakan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Jadinya tidak jelas. Nah, biasanya itu terjadi di ruangan tertutup seperti gedung bioskop atau studio musik. Nah, misalnya nih, kamu bilang, merdeka. Itu yang terdengar hanya karena kan berbarengan, jadinya ada kata yang atau ada yang hilang tuh. Nah, terus untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan itu dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara seperti kapas, busa, atau gabus. Makanya kalau kamu ke bioskop, kamu lihat deh dinding-dinding bioskopnya. Kenapa ya? Kok dipakein karpet? Bukan karena supaya kelihatan bagus atau kelihatan indah, bukan, tapi untuk meredam suara dari pantulan yang dihasilkan oleh film tersebut. Atau kalau kamu ke studio musik, misalnya kalau kamu suka ngeband di studio musik, pasti studio musiknya juga menggunakan karpet atau semacamnya, ya kan? Apa untuk meredam suara yang bising yang bisa terdengar sampai keluar. Tuh. Oke. Nah, ini adalah gambar bioskop, bisa kamu lihat kanan kirinya, yaitu adalah adalah cara untuk ya mencegah terjadinya gaung. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada di konser musik ya, di orkestra, sama ini juga lihat di atasnya kamu bisa lihat ada semacam peredam ya untuk meredam suara supaya tidak dipantulkan. Oke. Kita lanjut lagi nih. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajarannya nih. Kita akan belajar tentang indera pendengaran. Kita belajar tentang indera pendengaran. Indera pendengaran kita sudah pasti kamu tahu apa? Betul, indera pendengaran kita adalah telinga. Nah, jadi telinga kita ini terbagi menjadi 3. Nanti Ibu Miss Lia akan jelaskan. Jadi ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, jadi si telinga ini nanti ada fungsinya. Jadi selain kita bisa mendengarkan, ya kita bisa mendengarkan suara, ternyata telinga itu punya fungsi lain untuk diri kita. Nah, nanti kita belajar, kita cari tahu apa sih fungsinya. Apakah cuma buat mendengar doang? Tidak, ternyata ada fungsi lain dan kita akan cari tahu. Oke, nah berikutnya kita mendengar dengan telinga,
bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, cair, gas ke telinga. Nah, oke. Sudah siap? Kalau sudah siap, let's go. Kita ke sebelah. Oke. Nah, perhatikan baik-baik ya, Nak. Perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar telinga kalian. Bukan telinga kalian sih, maksudnya ini adalah gambar telinga manusia. Ya, sama di dalamnya itu telinga kalian pun seperti ini. Kemudian, ini kenapa Miss? Kok ada warna-warna begini? Ya, warna-warna ini adalah sebagai penanda dia itu termasuk ke dalam bagian mana. Nah, lihat. Telinga luar Miss Lia kasih warna biru. Warna hijau untuk telinga tengah, bagian tengah. Kemudian yang warna pink adalah telinga bagian dalam. Nah, sekarang kita belajar nih. Yang di telinga bagian luar ada apa aja? Nah, kalau kamu lihat telinga paling luar kamu ini, yang paling luar itu disebut dengan daun telinga. Nah, jadi daun telinga itu berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Ya, jadi daun telinga kamu ini dia fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Setelah itu ada apa lagi? Ini masih bagian luar. Ada liang telinga atau lubang telinga. Nah, lubang telinga itu di dalam lubang telinga terdapat bulu-bulu halus. Ya, jadi sebenarnya fungsinya sih hampir sama dengan bulu-bulu halus yang ada di hidung. Yaitu apa? Dia untuk menghalangi debu, ya, yang atau air yang masuk ke dalam telinga. Kalau misalnya di dalam hidung itu kan untuk menyaring kotoran ya, selain menghalangi debu masuk, dia juga untuk menyaring kotoran. Nah, terus pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke bagian tengah karena sudah di warna hijau. Yang barusan yang ditunjuk ini adalah gendang telinga. Berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Hah? Telinga punya tulang? Punya, ternyata telinga punya tulang-tulang pendengaran. Yang mana tulang-tulang pendengaran? Nah, ini adalah tulang-tulang pendengaran. Fungsinya adalah meneruskan getaran bunyi ke koklea. Koklea? Ya, apa sih koklea? Nah, nanti kamu tahu koklea itu apa. Nah, kamu lihat ini ada tanda panah keluar lagi. Nah, ini adalah saluran setengah lingkaran. Ya, saluran setengah lingkaran. Berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, jadi sangat penting sekali ya, si saluran setengah lingkaran itu sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Kalau misalnya dia rusak, bagaimana jadinya tubuh kita? Nah, ya, lanjut. Nah, ini apa lagi, Miss? Nah, ini adalah saraf. Ya, ini adalah saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Jadi, setelah nanti saluran setengah lingkaran, nanti setelah gendang telinga ya menerima getaran bunyi lalu diteruskan ke tulang pendengaran, kemudian tulang pendengaran akan meneruskan ke koklea. Nah, jadi koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jadi harusnya tadi ke koklea dulu, baru ke saraf pendengaran. Tuh, tadi Miss Lia terbalik ya mempresentasikannya. Jadi harusnya dari saluran dari tulang-tulang pendengaran ke koklea, kemudian baru ke saraf pendengaran. Nanti dari saraf pendengaran kemana? Dari saraf pendengaran akan dikirim ke otak. Tuh, dan otak akan tahu, oh iya kita mendengar ini, kita mendengar itu, seperti itu. Oke, masih ada satu lagi yaitu saluran eustasius. Nah, saluran eustasius itu berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga dengan faring. Ya, faring itu ada di bagian mulut ya, yang menghubungkan
faring itu ada di bagian leher yang menghubungkan antara mulut dengan tenggorokan. Makanya kalau kamu sakit telinga, kamu sakit tenggorokan, pasti kamu larinya ke THT, telinga, hidung, tenggorokan, karena saling berhubungan. Kalau telinganya sakit, pasti diperiksa juga hidungnya, tenggorokannya juga. Sama kalau misalnya hidungnya sakit, telinganya pasti diperiksa, tenggorokannya diperiksa, dan selanjutnya. Oke. Nah, jadi setelah kamu tahu nih, ternyata bagian-bagian telinga itu ada 3, telinga bagian luar, telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, terus ada daun telinga, ada lubang telinga, ada tulang pendengaran, ada gendang telinga, saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, saluran eustasius. Nah, jadi kamu tahu kan semua bagian-bagian itu? Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa mendengar. Nah, terus sebelum kita lanjut mencari tahu bagaimana caranya kita bisa mendengar, nah, kamu harus tahu satu hal. Jadi, koklea atau biasa disebut dengan rumah siput. Kenapa disebut rumah siput? Karena dia bentuknya seperti siput atau seperti keong. Ya, di dalam rumah siput itu ada cairan namanya cairan limfa. Cairan limfa ini akan bergetar apabila ada bunyi. Ya, cairan ini akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran untuk menyampaikan ke otak. Jadi di dalam si koklea tadi ada cairan limfa yang kalau misalnya ada bunyi, ya dia akan bergetar. Kemudian getaran dia akan merangsang cairan itu kan, untuk cairan pada si koklea itu akan terangsang, kemudian merangsang ujung-ujung akan bergetar, kemudian merangsang ujung-ujung saraf yang menuju ke otak. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, berikutnya proses mendengar bunyi. Bagaimana prosesnya? Sulit apa tidak ya? Makanya Miss Lia minta tolong perhatikan baik-baik. Sebenarnya gampang. Kalau tadi kamu sudah nyimak apa yang Miss Lia jelaskan tentang bagian-bagian telinga, seharusnya di sini di proses mendengarkan bunyi, kamu sudah bisa. Ini misalnya gini, Miss Lia punya videonya, nanti Miss Lia juga sambil akan menjelaskan ke kalian tentang proses mendengarkan bunyi. Jadi kita mendengarkan bunyi melalui telinga. Nah, seperti tadi Miss Lia bilang, getaran bunyi merambat melalui medium benda padat, cair atau gas, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh si daun telinga, kemudian bunyi masuk melalui lubang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, ya. Kemudian setelah itu akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran dan bunyi ditangkap oleh koklea. Nah, dikirim kemudian dari koklea, tadi kan kena kemana? Di dalam koklea ada cairan limfa. Nah, cairan limfa itu akan bergetar, kemudian merangsang apa? Saraf-saraf pendengaran, kemudian dikirimkan ke otak. Lalu otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Ya, jadi seperti ini jadinya. Kalau kamu bingung, bunyi ya, getaran yang getaran atau sumber bunyi yang kamu dengar itu ya akan merambat melalui medium, entah benda padat, entah benda cair, entah benda gas. Kemudian dari situ akan ditangkap si gelombang bunyi itu oleh daun telinga kamu, ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuklah dia ke lubang telinga, sampai di lubang telinga, kemudian setelah itu dia akan mengenai si gendang telinga, menggetarkan gendang telinga. Nah, ketika gendang telinga itu bergetar, dia akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Ya, dia akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian getaran pada gendang telinga itu kan tadi menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu dia akan menggetarkan juga apa? Menggetarkan cairan limfa yang ada di koklea.
Nah, ya, si tulang-tulang pendengaran itu kan akan bergetar juga, bergerak, kemudian akan membuat getaran di cairan di koklea atau di rumah siput. Nah, di dalamnya kan ada cairan limfa. Cairan limfa itu akan bergerak, akan bergetar. Kemudian ketika dia bergetar, dia akan merangsang. Merangsang apa? Merangsang saraf pendengaran, kemudian oleh saraf pendengaran dikirimkanlah baru ke otak. Nah, dari otak itu akhirnya kita bisa mendengar bunyi apa barusan yang kita dengar. Seperti itu. Jadi gampang ya? Gampang dong, bisa 4A gitu loh. Kita lanjut. Terus apa nih? Nah, ternyata telinga itu juga kalau tidak dijaga baik-baik, ya, telinga itu juga bisa bermasalah gitu. Dan sebenarnya gangguan telinga juga tidak hanya terjadi akibat kita tidak merawat telinga dengan baik, ya, telinga kita memiliki masalah, bisa juga masalah tersebut kita dapatkan semenjak kita dari lahir. Bisa seperti itu. Oke. Jadi, jika kesehatan dan kebersihan telinga tidak dirawat dengan baik, akan menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau bawaan lahir. Nah, berikut nih ada beberapa gangguan-gangguan pendengaran. Misalnya otitis media atau radang telinga tengah. Nah, ini apa sih otitis media ini? Jadi ini adalah infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksinya disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyebabkan munculnya nanah pada liang telinga. Gejalanya bagaimana? Gejalanya itu rasanya nyeri, sakit gitu. Terus habis gitu berkurang daya pendengaran hingga robeknya gendang telinga. Nah, ini kalau udah gendang telinganya robek, ini bahaya. Kenapa? Kan kalau misalnya dia gendang telinganya robek, dia nggak bisa bergetar kan, dan tidak bisa menggerakkan si tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran tidak bisa menggerakkan cairan limfa yang ada di rumah siput. Nanti cairan limfa tersebut tidak bisa merangsang saraf-saraf pendengaran, lalu tidak bisa menyampaikan ke otak. Akhirnya otak tidak tahu, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa membaca apa yang kita dengar. Nah, bahaya dong. Nah, kemudian habis dari situ ada yang namanya otosklerosis. Otosklerosis apa, Miss? Otosklerosis itu adalah terjadinya kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Nah, ternyata tulang-tulang pendengaran juga bisa mengalami kelainan. Akibatnya tulang-tulang pendengaran tidak bisa menghantarkan bunyi. Ya. Oke, sampai sejauh ini masih bingung kah? Kalau misalnya bingung, nanti kamu bisa tanyakan ke Miss Lia pas kita virtual. Nah, jadi kalau untuk orang yang bermasalah telinganya atau pendengarannya, itu biasanya diberikan sebuah alat untuk mendengar, ya, untuk membantu dengar. Jadi di dalam alat tersebut ada mikrofon yang menangkap dan meneruskan getaran bunyi ke alat pendengar. Ya, ada mikrofonnya. Kemudian amplifier itu membuat bunyi lebih keras. Jadi di alatnya itu ada mikrofon, ada amplifier, kemudian ada receiver ya, penerima dan meneruskan bunyi ke lubang telinga. Nah, jadi nanti bunyi yang terdengar bunyi yang ada akan terdengar dibuat lebih keras, lebih jelas, kemudian diteruskan ke gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, koklea, dan saraf pendengaran. Tapi jangan sampai ya kita bermasalah telinganya, kemudian kita harus menggunakan alat bantu dengar. Oke, nah ini ada anak laki-laki kesakitan telinganya. Mungkin dia di sini ada kesalahan dalam merawat telinga. Nah, jadi kita akan belajar nih cara merawat telinga. Jadi kesehatan dan kebersihan telinga harus selalu kita jaga agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Cara merawat telinga antara lain sebagai berikut. 1, ya, menghindari mendengar bunyi terlalu keras. Ini kamu
suka pakai headset ya buat dengerin musik atau main game ya. Yang anak laki-laki biasanya nih sering main game, terus nggak mau diganggu, jadi hanya pakai headset aja, terus suaranya volumenya dikencengin. Ini anak-anak cewek nih dengar lagu Blackpink, dengar lagu BTS, ya, dikencengin sampai full. Nah, itu bisa merusak telinga kamu, terutama gendang telinga. Kalau kamu mendengar suaranya terlalu keras dan terus-menerus, kemudian atau kamu menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Tuh ya, dihindarin. Jadi dikecilin suaranya atau kamu menutup telinga kamu saat kamu mendengar yang sesuatu yang terlalu keras. Biasanya kita refleksi kalau misalnya kita mendengar sesuatu yang suaranya kencang, suaranya keras, kita refleks langsung tutup telinga. Contohnya yang gampang, kamu masang petasan atau tetangga kamu masang petasan atau teman kamu masang petasan, pasti kamu takut bukannya megangin jantung kamu, tapi kamu nutup telinga. Supaya apa? Supaya suaranya tidak terdengar terlalu keras dan tidak menyebabkan kamu juga kaget. Oke, lanjut. Nah, membersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau air bersih. Cukup bersihkan telinga luarnya aja, dalamnya tidak perlu. Kalau kamu mau membersihkan dalamnya, kamu bisa pergi ke THT ya. Itu. Oke. Cukup bersihkan bagian luarnya, jangan sampai ke dalam-dalam. Oh ya, tadi kan bagian luar kamu tahu kan dari mana sampai mana? Ya, dari daun telinga sampai lubang telinga. Jadi jangan sampai ke bagian tengah, apalagi bagian dalam. Itu bahaya. Oke. Kemudian tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Mau main debus, mau gaya-gayaan, kayak apa, masukin paku ke sini, ya aku bisa masukin paku ke sini, atau apa, nggak boleh ya. Kemudian lanjut lagi, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, jika sumbatan kotoran telinga mengganggu. Jadi kalau misalnya yang suka malas bersihin telinga nih, terus telinga kotorannya udah banyak. Nah, habis itu caranya gimana? Kamu nggak bisa bersihinnya, ya kamu bisa pergi ke THT. Oke. Jika mengalami gangguan pendengaran, segera pergi ke THT, ke dokter THT. Gimana? Sampai sejauh ini bingung nggak? Nggak ya, ternyata gampang kok IPA itu. Yang penting kamu fokus memperhatikan. Dan sekali lagi Miss Lia bilang karena ini bentuknya video, kalau misalnya kamu akan lebih baik kalau kamu catat bagian-bagian yang penting. Kan video bisa di-skip. Jadi pas kamu tahu ini penting, kamu tulis, skip dulu, berhenti dulu, pause dulu, tulis, kemudian lanjutin lagi. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita sudah sampai sini. Jadi kesimpulannya tadi kan pertama tuh Miss Lia tanya fungsi telinga. Fungsi telinga itu apakah hanya untuk mendengar? Nah, ternyata sekarang kita simpulkan. Jadi hari Kamis ini tanggal 6 Agustus 2020 ini adalah papan tulis Miss Lia. Kelas 4A sudah belajar bahwa telinga itu berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Ya, jadi di dalam telinga kamu ada bagian yang berguna sebagai penyeimbang keseimbangan tubuh. Nah, kalau orang yang telinganya rusak, itu kenapa ya sering banget jatuh atau nggak seimbang tubuhnya? Ya, mungkin dia ada bagian telinganya yang berfungsi sebagai keseimbangan tubuh, dia rusak, ya. Jadi karena alat keseimbangan tubuh ini memberikan tanggapan terhadap perubahan kedudukan tubuh, misalnya tegak, berdiri, miring, memutar tubuh. Nah, itu
semuanya diseimbangkan di bagian-bagian telinga, di salah satu bagian telinga kamu, yaitu adalah bagian saluran setengah lingkaran. Nah, bagian saluran setengah lingkaran itu tadi di depan sudah kasih tahu. Fungsinya dia adalah sebagai mempertahankan keseimbangan tubuh, ya. Jadi kalau misalnya telinga kamu sakit, maka keseimbangan kamu akan terganggu. Aduh, nggak enak banget kan, jatuh, nggak enak banget kan, duduknya tidak benar, berjalan tidak benar, tidak enak. Nah, makanya rawat baik-baik telinga kamu, ya, disayang telinganya, digunakan juga yang baik-baik telinganya, dipakai untuk mendengar yang baik-baik, dipakai untuk mendengar yang sopan-sopan, jangan dipakai untuk mendengar kata-kata yang kasar, jangan dipakai untuk mendengar yang jelek-jelek, jangan terus-menerus dipakai untuk mendengar, misalnya mendengar lagu-lagu Korea, ya, atau lagu-lagu barat. Itu telinga kamu juga perlu mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Dan yang penting telinga kamu itu dipakai saat belajar, saat orang sedang berbicara. Jadi jadilah pendengar yang baik, ya. Tuh, seperti yang kita belajar PKN kan, kalau ada orang berbicara kita harus dengarkan, jangan diputus. Nanti ada saatnya bagiannya kita baru berbicara. Oke, lanjut. Ternyata kita sudah sampai di penghujung video ini. Nah, terima kasih ya sudah menonton video Miss Lia. Dan terima kasih kalian tidak bosan ketemu sama Miss Lia. Nanti kita ketemu lagi di virtual meeting kita jam 7:30 pagi. Kok pagi banget sih Miss Lia? Iya, karena hari Kamis. Kalau hari Kamis itu kalian ada jatah harus menyerahkan hafalan surat kepada Pak Wahidin melalui video call, jangan lupa. Jadi, makanya setiap Kamis itu pasti belajarnya Miss Lia majuin lebih pagi. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanyakan nanti di virtual call, di virtual meet. Oke, baiklah. Kalau begitu, sampai di sini dulu